Selamat datang di perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Capaian pembelajaran yang hendak dicapai dalam pertemuan kali ini adalah agar mahasiswa mampu membangun argumen dan memahami serta menjelaskan dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila sejak awal kemerdekaan sampai dengan saat ini. Sebelum membahas lebih dalam tentang dinamika Pancasila, kita pahami dulu apa sih itu dinamika. Dinamika adalah segala sesuatu yang mengandung arti, tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika merupakan sosial gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan dan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tahun 1960 diterbitkan buku oleh Departemen Pedanka dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Kemudian lahir ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau dikenal dengan istilah P4. P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat lagi dengan TAP MPR RI nomor 2 tahun 1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang pendidikan tinggi, khususnya pada pasal 13 ayat 2. Yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik program diploma maupun program sarjana.
pada tahun 2000, Direktur Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila melalui SK Dirjen Dikti nomor 232 U 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, nomor 265 tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian, serta nomor 38 tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Seiring dengan terjadinya reformasi tahun 1998, lahirlah ketetapan MPR nomor 18 tahun 98 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sejak itu penataran P4 tidak lagi dilaksanakan. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam undang-undang tersebut, pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa di kemudian hari. Namun, masih terdapat beberapa perguruan tinggi yang tetap mempertahankan mata kuliah pendidikan Pancasila. Salah satunya ya Politeknik Negeri Cilacap. Kemudian dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, para pecinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini pendidikan tinggi. Output dari kegiatan tersebut, terbitlah Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914 tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bobot minimal 3 SKS. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 Ju pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.
Sugani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, artinya dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya dorongan dan bintang penunjuk jalan, Pancasila ini akan diselewengkan. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila sebagai dasar filsafat dan dasar moral. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah Pancasila. Tantangannya adalah bagaimana menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, sehingga menyebabkan adanya kekurang tertarikan dari sebagian mahasiswa terhadap mata kuliah pendidikan Pancasila. Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 nomor 12 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa. Dengan landasan ini, Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan ini adalah pendekatan pembelajar yang berpusat kepada mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara maupun ideologi bangsa secara spesifik. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principle atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga akan membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa datang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab. Harapan ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai.
Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menggunakan atau mengalokasikan 20% dana APBN yang sebagian berasal dari pajak untuk membiayai pendidikan nasional. Demikian pembahasan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.